Mbak tahu pelet? Nggih. Ya, tahu ya. Kira-kira pelet menggunakan bangsa jin juga? Betul. Ya. Cara kerjanya seperti apa itu, Mbak? Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Kelana Masa tentunya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, malam hari ini seperti biasanya kami akan melakukan proses mediumisasi. Dan malam hari ini tema yang kami pilih adalah cara kerja jin pelaksana pelet. Nah pemirsa Kelana Masa, kita akan cari tahu seperti apa sebetulnya cara kerja jin yang biasa disuruh oleh dukun untuk melangsungkan atau melaksanakan tugas pelet tadi ini. Baiklah pemirsa Kelana Masa, sebelum kita melakukan proses mediumisasi, kami akan ngobrol dulu bersama Gusiman. Mari. Nah baiklah pemirsa Kelana Masa, sekarang saya sudah bersama Gusiman. Assalamualaikum Gusiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Gus, bagaimana menurut Gusiman, tanggapan Gusiman mengenai tema yang kami pilih, yang kita pilih tadi, mengenai cara kerja jin pelaksana pelet? Oke, sebetulnya nggak ada masalah ya, guna edukasi kita semua tentunya. Biasanya kan kalangan remaja, anak muda yang hobi menggunakan pelet ya, karena mungkin kurangnya percaya diri dalam kehidupan tentunya. Dan tak bisa dipungkiri, pelet itu rata-rata menggunakan bangsa jin. Dan jinnya yang biasanya dipakai itu oleh oknum dukun yang memberikan pelet kepada yang request, itu biasanya jin-jin kafir tentunya, non muslim ya. Sudah menjadi tradisi. Kalangan yang masih gelap mata, kurang percaya diri di kalangan Nusantara ini, kadang-kadang memang di kalangan remaja masih hobi menggunakan hal itu. Saran saya buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada yang hobi atau kepingin menggunakan media pelet, saran saya bagus nggak usah sahabat ya. Bagus kita syukuri apa yang ada, yakni Allah menciptakan kita semua itu udah dengan penuh kesempurnaan ya. Jadi udah sempurna betul ya apa ciptaan Allah, kita syukuri, kita percaya diri. Bila mana toh kita kepingin menaksir lawan jenis ya, baik laki-laki ataupun perempuan, bagus kita mengedepankan akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Mudah-mudahan sebetulnya lawan jenis kita itu gampang simpati ya. Dan pelet sebetulnya sudah nggak musim di zaman sekarang ya. Karena sebetulnya pelet bangsa setan, bangsa jin itu kalah dengan pelet modern, pelet Jepang ya seperti itu ya. Pelet Jepang ya nggak ada masalah ya. Kita coba gali, interogasi oknum bangsa jin yang pernah tentunya, supaya masyarakat di luaran sana, khususnya sahabat Kelana Masa dimanapun berada, bisa mengerti sebetulnya betul atau tidak jin ini bekerja sesuai apa yang dikehendaki, atau jangan-jangan memang sebetulnya orangnya sudah top sehingga lawan jenis tergila-gila. udah top pakai pelet lagi. Oke lah, tapi pada kesempatan kali ini nggak perlu saya turun tangan. Lagi pula tema-tema ringan, tapi nanti kita backup di belakang. Nanti akan saya tugaskan anggota kita juga, Bang Akmal, untuk terus berlatih supaya makin mahir, supaya lebih bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita ajarkan tentunya. Nanti kita terus rotasi, ganti-ganti anggota kita supaya bisa menjadi wadah di sini guna melatih diri apa yang telah saya ajarkan. Ya nanti sekalian juga dia nemenin saya buat ngobrol. Boleh. Iya. Kemari Bang Akmal ya. Sekalian sama mediator kita. Pada video kali ini sahabat ya, kita pakai mediator Bang Henry tentunya ya. Bang Henry sudah nggak asing lagi buat sahabat Kelana Masa ya. Di sini Bang Henry. Ya, kemari. Oke. Langsung aja lah mediumisasi ya. Iya. Oh iya, monggo. Bang Henry nggak pakai pelet kan? Oh enggak ya. Silakan. Selamat malam. Ini dengan siapa ya? Kalau boleh tahu.
Anda berasal dari mana? Apa perlu Anda? Iya ya. Anda kan saya tanya dulu dari mana. Nanti baru kalau sudah Anda jawab, saya akan ceritakan keperluan kami. Sebetulnya simple buat ngobrol-ngobrol aja. Anda berasal dari mana? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Anda muslim, non muslim? Non Muslim. Non muslim. Ya, ya, ya. Oke. Mbah siapa namanya kira-kira? Apa perlu Anda? Oh ya perlu ya. Kalau misalnya Mbah pengen tahu perlu kami, sebetulnya kami ingin tahu. Mbah tahu pelet? Nggih. Ya tahu. Kira-kira pelet menggunakan bangsa jin juga? Betul. Ya. Cara kerjanya seperti apa itu Mbah? Kalau pelet itu tadi? Memancarkan cahaya. Kayak di mana itu, Mbak? Di wajah yang pengguna pelet. Betul. Oke. Si jinnya ini tadi cara kerjanya disuruh dukun. Betul. Disuruh dukun berarti yang membuat mukanya bercahaya supaya lawan jenis itu tadi suka si jin itu. Foto. Itu foto Siapa yang dituju? disukai, gitu. Pakai foto ya medianya ya. Jadi si jin ini tadi suruh nandain fotonya, langsung dikirim ke yang dituju ini tadi. Kira-kira yang diserang itu apanya? Pemikirannya atau gimana? Pemikiran. Supaya apa itu? Tertarik. Supaya kepikiran aja sama yang suka sama dia itu. Kayak sur. Lebih mewah. Apanya itu? Apanya itu? Badan. Lebih tertarik lagi gitu. Jadi si yang ditaksir tadi itu yang dituju diserang pikirannya supaya inget terus sama si yang melet tadi itu. Ya, betul. Kira-kira Mbah ini termasuk jin yang biasa dipakai untuk melet nggak? Anda termasuk? Ya. Ya, ya. Itu ditaruh di mananya, Mbak? Dalam tubuh. Oh, di dalam tubuh. Melalui air atau benda-benda lain? Bunga kantil. Oh, seperti Oh, bunga kantil. Bunga kantil. itu. Ada jangka waktunya nggak, Mbak? Kira-kira sampai 40 hari. Tidak. Sampai mendapatkan apa yang dia tuju. Oh, sampai mendapatkan apa yang dia tuju. Kalau seumpama sudah dapat, itu bisa hilang nggak? Bisa. Keluar dengan sendirinya. Begitu udah dapat itu keluar, bisa jadi nggak si perempuan ini misalnya si perempuan ini nggak suka lagi sama si itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Ada resiko dia. Udah resiko ya. Oh, selebihnya tinggal kerja si manusianya ya. Bisa nggak buat dia nyaman atau mempertahankan hubungannya ya kan? Oh begitu. Jadi biasanya Mbah ini sering dipakai untuk pelaksanaan pelet. Ya. Biasa Mbah ini melaksanakan tugas itu atas dasar paksaan si dukun atau kesenangan Mbah sendiri? Paksaan. Paksaan. Kalau seumpama Mbah nggak melakukan itu, Bisa terjadi. apa yang biasa dilakukan sama si dukun kalau nggak mau Mbah? Memang kami sudah jadi budaknya. Oh sudah memang budak dia Jadi piaraan si dukun. si dukun itu. Sampai Kalau sekarang. Sekarang tidak. Oh sekarang tidak. Sudah nggak mau. Jadi pertama Mbah keluar dari jadi apa ya? Jadi budak dia itu tadi Mbah keluar. Apa yang terjadi sama Mbah? Dicariin sama dia atau enggak? Adu ilmu. Oh adu ilmu sama dukunnya. Ya berarti kan ilmu Mbah lebih tinggi dari si dukunnya sehingga Mbah bisa bebas begitu. Berarti kenapa dulu
Mau, kalau memang udah diukur kira-kira bisa, kenapa nggak digas terus? Semua itu butuh proses. Oh, latihan dulu, belajar dulu lah ya, dipelajari dulu kelemahan si dukun ini. Oke, ya. Udah berapa target biasanya yang Mbah jalani? Sudah banyak. Dan yang rata-rata yang memakai ilmu pelet ini tujuannya untuk kesenangan sementara atau memang tujuannya mau cari istri? Cari pasangan hidup? Kebanyakan untuk kesenangan sementara. Jadi begitu sudah dapat tinggal. Biasa dulu Mbah Kadang. dipakai gimana? Manusia itu sudah jadi dibaratkan sudah punya dia, tapi dia tidak lagi mau lagi perempuannya. Jadi perempuannya tidak mau lagi begitu? Jadi menujulah ke dukun. Oh, jadi misalnya tadi udah terjadi hubungan, udah terjalin hubungan, tiba-tiba misalnya si perempuannya atau si laki-lakinya tidak mau lagi. Ya karena si dia ini tidak mau lagi, akhirnya pergilah ke dukun. Nah, Mbah dapat kerja begitulah ya. Seperti guna-guna ini. Jadi Iya. guna-guna Ya. mendasari dengan foto. Foto ya. Berarti ini targetnya Mbah gitu kan. Ya. Langsunglah dikirim Mbah ke sana. Posisi yang biasa gampang Mbah goda atau Mbah pengaruhi pikiran si anak ini, misalnya si target, itu pas ketika dia lagi ngapain? Sedang tidur kah? Sedang bermimpi Kosong kah? pikiran. Oh, sedang kosong pikiran. Jadi sedang kosong pikiran atau melamun, tiba-tiba Mbah masuk di situ dengan menggambarkan si sosok apa tadi, pelaku tadi. Kalau seumpama si target, misalnya si korban ini tadi itu sedang tiba-tiba teringat itu, tiba-tiba dia istighfar gitu, apa yang terjadi sama Mbak? Suci. Oh, dia langsung berasa seperti suci begitu. Kami akan menyingkir, Sementara atau menunggu sampai dia tidak tidak sampai teringat dia lagi teringat pada ya. Allah. Iya. Apa yang Mbak rasakan kok menyingkir? Panas. karena manusia itu sempurna. Mbak juga menyadari itu ya. Oke. Mbak setelah melakukan kerjaan tadi untuk menyerang pikiran si korban, apa yang Mbah dapat dari dukun ini tadi? Imbalannya apa yang dikasih? Perjanjian, Apa itu perjanjiannya? kasih makan. Oh, dikasih makan. Kira-kira makanannya apa? Makanannya apa? Kok sampai Mbah itu terpincut untuk kerja sama dia? Bunga. Cuma bunga. Kalau bunga di alam liar kan banyak Bang. Kalau dicari sendiri apa nggak enak rasanya? Hah? Lain Beda. rasanya. Bedanya di mana? Apa yang apa bedanya? Apa yang membuat bunga kantil yang dikasih dukun itu lebih nikmat dibanding bunga-bunga yang dia ada di alam liar? Sudah diramui oleh dukun itu. Jadi tambah lezat gitu. Lezatnya bukan karena keimanan si dukun atau keimanan si pelaku itu tergadai karena itu. Itu lezatnya di situ. Ya, Karena terjerumus itu ya. Lezat rasanya ya. Jadi kalau misalnya yang parah nih, Mbah. Target Mbah yang paling parah biasanya pernah terjadi apa? Misalnya sampai gila karena ditinggal sama laki-lakinya atau perempuannya yang setelah apa yang dia dapat terus dia pergi gitu. Apa yang terjadi biasanya? Gila, stres. stres.
Kalau seumpama sampai ke jenjang pernikahan, ada apa? Apa itu, Mbak? Kalau seumpama sampai ke jenjang pernikahan, tiba-tiba si tadi ini pengguna, kita taruhlah contohnya si laki-lakinya lah yang biasa memakai pelet, si istrinya korbannya. Kalau seumpama sudah menikah, tiba-tiba menghilang itu rasa si istri, rasa cinta si istri sama si suami. Si suami ini bisa memperpanjang peletnya enggak? Bisa. Sampai kapanpun bisa. Sampai kapanpun bisa. Asal dia mau ngasih makanan. Itu yang biasa terjadi lah ya, Mbak ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada pihak lain masuk di di suatu keluarga misalnya, padahal si keluarga ini hidup berkecukupan, tiba-tiba ada orang masuk biasa aja menggoda istrinya, tiba-tiba si istrinya terpincut sampai lupa anak sama suami. Itu istri suami dilupakan gara-gara itu salah satu kerja pelet juga. Ya, betul. Pernah juga digunakan untuk itu. Ya. Sudah banyak, bermacam-macam. Banyak ya. Ada juga misalnya korban dari mbah yang berobat sama orang lain. Kalau misalnya berobat, apa itu kira-kira yang diserang? Mbah atau dukunnya? Dukunnya. Dukunnya yang kena serang. Mbah nggak kena serang karena memang tujuannya ke dukun, apa mbah menghindar? Menghindar. Apa itu? Kenapa? Selamat malam. Tadi saya dengarkan Anda pernah dipakai untuk memelet manusia, begitu? Iya. Atas suruhan dukun. Pertanyaan begini, dukunnya masih hidup enggak? Sudah meninggal? Tentunya Anda non muslim dong. Iya. Ya. Ada timbul penyesalan enggak setelah pensiun daripada dipakai jasa sama dukun untuk melet manusia? Ada penyesalan. Ya. Oh, ya, alhamdulillah kalau memang menyesal ya. Dan kalau nggak menyesal, saya sarankan untuk menyesal, begitu. Daripada menyesal nantinya. Ya. Oke. Apa tindak lanjut atas penyesalan Anda atas perilaku di masa lalu seperti itu? Banyak menyendiri ya. Banyak menyendiri, merenung. Seperti itu ya. Dalam renungan yang Anda lakukan, kesendirian yang dipilih, adakah terbersit mau ngapain setelah pensiun jadi apa? Jin pelet begitu dulunya? Tidak ada. Oke, saya tahu. Tidak ada tujuan. Oh, tidak ada tujuan. Oh iya, iya. Oke, karena Anda ada penyesalan, bagaimana sedikit obrolan dengan saya, semoga bisa Anda pahami ya. Anda pernah mengenal apa itu agama Islam? Tidak pernah. Tidak pernah mendengar sama sekali. Dukun yang Anda ikuti dulu muslim atau enggak? Tidak. Oh, tidak. Non muslim. Non muslim ya. Berarti sama lah dengan Anda ya. Ya. Kalau saya kasih tahu sedikit banyak tentang agama Islam, mau? Tidak mau. Kenapa? Alasannya kenapa coba? Tidak tahu arah Tidak. tujuannya. Oh, kalau saya kasih tahu, siap mendengarkan? Oke, ya. Begini, dalam agama Islam, ya, pelet itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Artinya perbuatan Anda. Raga ini tidak tahan. Oh, raga tidak tahan. Oh, iya. Oke. Raga ini nggak tahan. Oke. Jadi gini, ini kesimpulannya ya. Nanti di lain kesempatan kita ngobrol lagi ya. Oke.
Saya support atas penyesalan Anda. Ya. Nanti lain kesempatan saya panggil ngobrol lagi. Siap? Oke. Punya nama tidak? Tidak. Biar enak nanti saya manggilnya. Nggak punya nama. Raganya udah agak lemah. Kita sudahi saja dulu Bang ya. Iya. Lain kesempatan kita sambung. Ayo, Bang apa? Bang Akmal keluarkan sekalian. Ya. Ya, keluarkan. Ayo, boleh keluar ya. Baiklah Gus, sayang tadi obrolan kita terputus karena memang si Raga Bang Henry katanya keterangannya agak nggak tahan. Tapi kira-kira dari obrolan tadi menurut Gus Iman seperti apa kesimpulannya? Ya, pada intinya memang sedikit kesimpulan dari saya, pelet itu memang tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Misalkan saya mungkin tak perlu kita bersentuhan dengan pelet-peletan lah. Ya. Bagus kita hadirkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, ya, kepribadian yang memang positif. Mudah-mudahan saat kita punya hajat dengan lawan jenis itu dimudahkan oleh Allah. Ya, pelet tiada guna dan insya Allah biasanya berdasarkan pengalaman orang-orang yang berjumpa dengan saya yang punya latar belakang pernah menggunakan jasa pelet, itu ada penyesalan kelak kemudian harinya. Artinya ada resiko yang bakal ditanggung oleh si manusia itu. Ya. Kira-kira resiko berupa apa itu? Biasanya itu terjadi sebuah efek samping yang ditimbulkan, salah satunya menjadi sebuah penyakit. Karena memang satu dibuktikan oleh Allah kemungkinan ya bahwasanya itu sebuah perbuatan dosa. Disyariatkan kemungkinan bisa saja karena si jin ini terkadang minta imbalan, tidak hanya menuntut imbalan dari si dukun jin ini, ya, kepada si pelaksana atau pengguna. Ya, kadang seperti itu. Jadi pesan saya buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, yang baik dari sisi obrolan ini diambil sahabat, yang buruk dibuang saja. Dan pesan yang nggak kalah penting sering saya ulang-ulang, jangan percaya seutuhnya dengan isi obrolan yang terbangun sahabat. Ya, yang baik diambil lagi ya, yang buruk dibuang saja. Ambil benang merah guna menambah hikayat pelajaran kita dalam kehidupan. Lebih bagus tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah supaya senantiasa kita dilindungi oleh Allah. Boleh kita punya hajat, boleh kita menaksir lawan jenis, tapi setidaknya berdoa itu lebih afdal, lebih utama. Ya, kalau kita kurang percaya diri, mohon kepada Allah. Ya, dalam agama Islam sudah diajarkan, kalau kita merasa kepingin dikasih sayangi, perbanyak zikir, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan ya lawan jenis kita bisa simpati dan mengasihi kita tanpa adanya bantuan turut campur bangsa setan tentunya. Mudah-mudahan seperti itu sahabat ya. Semoga bisa disimak, bisa dimengerti, dan tentunya semoga terhibur. Ya, seperti itulah. Oke, cukup saya rasa ya. Oke, terima kasih Gus ya. Sama-sama. Baiklah pemirsa Kelana Masa, dengan berakhirnya obrolan saya bersama Gus Iman, berakhir pula proses mediumisasi malam hari ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.